Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang larutan-larutan. Sebelum presentasinya dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Yaitu dengan saya Arin Nur Hakim, lalu Eben Heiser, lalu yang ketiga ada Ignatius Felix. Ya, langsung saja di slide pertama. Yaitu larutan dapat didefinisikan sebagai campuran homogen dari dua zat-zat atau lebih yang terdispersi sebagai molekul ataupun ion yang komposisinya dapat bervariasi. Larutan terdiri atas solvent dan solut. Sedangkan kelarutan adalah jumlah zat yang dapat larut dalam sejumlah larut sampai membentuk larutan jenuh dengan satuan mol per liter. Nah, selanjutnya ada definisi larutan, yaitu campuran yang bersifat homogen antara molekul, atom ataupun ion dari dua zat atau lebih. Disebut campuran karena susunannya atau komposisinya dapat berubah. Disebut homogen karena susunannya begitu seragam, sehingga tidak dapat diamati adanya bagian-bagian yang berlainan, bahkan dengan mikroskop optis sekalipun. Lalu ada sifat-sifat larutan, yaitu yang pertama sifat koligatif, yang tergantung pada jumlah partikel di dalam larutan. Yang kedua ada sifat aditif, yang tergantung pada atom total dalam molekul, atau pada jumlah sifat konstituen dalam larutan. Nah, yang terakhir ada sifat konstitutif, yang tergantung pada atom, jenis molekul, atau pada jenis atom dan jumlah atom. Yaitu komponen pembuatan larutan. Larutan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada larutan tanpa jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Dan zat terlarut dibedakan menjadi 2, yaitu larutan pekat dan larutan encer. Selanjutnya ada pembuatan larutan, yaitu dengan proses pengenceran, yaitu dengan mencampur larutan pekat atau konsentrasi tinggi dengan cara menambahkan pelarut agar diperoleh volume akhir yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada konsentrasi larutan. Sistem konsentrasi harus menyatakan hal sebagai berikut. Yang pertama, ada satuan yang digunakan untuk zat larut. Yang kedua, kuantitas kedua dapat berupa larut atau larutan keseluruhan. Dan yang ketiga, ada satuan yang digunakan untuk kuantitas kedua konsentrasi. Nah, untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu, harus diperhatikan apabila dari padatan, pahami terlebih dahulu satuan yang diinginkan. Berapa volume atau massa larutan yang akan dibuat. Apabila larutan yang lebih pekat, satuan konsentrasi larutan yang diketahui dengan satuan yang diinginkan harus disesuaikan. Jumlah zat terlarut sebelum dan sesudah pengenceran adalah sama dan memenuhi bersama, yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2 dengan keterangan M1 konsentrasi larutan sebelum diencerkan, V1 volume larutan atau massa sebelum diencerkan. Nah, M2 konsentrasi larutan yang setelah diencerkan. Nah, V2 volume larutan atau massa setelah diencerkan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Eben. Saya persilakan Eben. Lalu di sini ada konsentrasi dapat dinyatakan dengan beberapa cara, yaitu pertama ada molaritas. Molaritas rumusnya ada M sama dengan N per V. Lalu yang kedua ada M sama dengan G per MR dikali 1000 per V. Lalu di sini ada yang kedua yaitu molalitas. Rumus molalitas yaitu M sama dengan N per P. Keterangannya M sama dengan molalitas, N itu adalah mol, P itu massa pelarut. Lalu ada rumus yang kedua. Rumus kedua itu M sama dengan G per MR dikali 1000 per P. Keterangannya G adalah massa terlarut, MR adalah massa relatif terlarut, P massa pelarut atau dengan satuan kilogram. Lalu yang ketiga ada persen massa. Persen massa rumusnya yaitu ada massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Lalu yang keempat ada persen volume dengan rumus volume zat terlarut per volume larutan dikali 100%.
Lalu yang kelima ada ppm atau part per million. Rumusnya ada dua, ada ppm massa dengan rumus massa zat terlarut atau komponen per massa larutan atau campuran dikali 100%. Lalu yang kedua ada ppm volume dengan rumus massa zat terlarut komponen per massa larutan atau campuran dikali 100%. Lalu di sini ada yang keenam, yaitu ada fraksi mol dengan rumus XA sama dengan Na per Na plus Nb. Dengan keterangan XA adalah fraksi mol pelarut, Na adalah mol zat terlarut, Nb adalah mol zat pelarut. Lalu yang ketujuh ada normalitas dengan rumus N sama dengan Grek per V atau N sama dengan 1000 per V dikali Gr per Mr dikali valensi. Lalu di sini ada jenis-jenis larutan. Berdasarkan kemampuannya untuk menghantarkan listrik, larutan dapat dibedakan. Pertama ada larutan elektrolit dan ada larutan non-elektrolit. Lalu ada 3 larutan elektrolit, yaitu diantaranya ada larutan asam, larutan basa, larutan garam. Dan ada larutan yang mengandung elektrolit lemah seperti asam lemah dan basa lemah. Selanjutnya berikut adalah perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pertama, untuk larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Kedua, terjadi proses ionisasi atau terurai menjadi ion-ion. Lalu yang ketiga, lampu dapat menyala terang atau redup dan ada gelembung gas. Lalu untuk larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kedua, tidak terjadi proses ionisasi. Lalu yang ketiga, lampu tidak dapat menyala dan tidak ada gelembung gas. Slide selanjutnya ada fase zat terlarut dan pelarutnya. Seperti tabel di bawah untuk zat terlarut dan pelarutnya. Ada gas, cairan, dan padatan. Lalu untuk larutan, silakan, ini akan dijelaskan oleh Saudara Felix. Ya, untuk kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut, untuk larutan dalam suatu pelarut. Faktor yang mempengaruhi kelarutan, sifat solven, suhu, dan tekanan. Satuan kelarutan adalah kelarutan dinyatakan dalam bentuk mol. Jadi kelarutan sama dengan kemolaran dari larutan jenuhnya. S sama dengan N per V, di mana N adalah jumlah mol dan V adalah volume dengan satuan liter. Sifat koligatif larutan non-elektrolit. Yang pertama itu ada tekanan uap, yang kedua itu ada titik didih, yang ketiga itu ada titik beku, dan keempat itu ada tekanan osmosis. Tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan lebih rendah dari tekanan uap pelarut murninya, dengan rumus PA sama dengan XA kali P0, di mana PA adalah tekanan uap yang dilakukan oleh komponen A dalam larutan. XA adalah fraksi mol komponen A, P0 adalah tekanan uap zat murni A. Titik didih larutan. Titik didih larutan bergantung pada kemudahan zat terlarut menguap. Jika zat terlarutnya lebih mudah menguap daripada pelarutnya, maka titik didih larutan menjadi lebih rendah dari titik didih pelarutnya, atau dikatakan titik didih larutan turun. Dengan rumus delta TB sama dengan KB kali M. Titik beku larutan. Penurunan tekanan uap larutan menyebabkan titik beku larutan menjadi lebih rendah dari titik beku pelarutnya. Dengan rumus delta TF sama dengan KF kali M. Tekanan osmose larutan. Peristiwa lewatnya molekul pelarut menembus membran semipermeable dan masuk dalam larutan disebut osmose. Tekanan osmose larutan adalah tekanan yang harus diberikan pada larutan untuk mencegah terjadinya osmose, atau pada tekanan 1 atm di dalam larutan tersebut, dengan rumus delta kali V sama dengan N kali R kali T dibagi V. Berikut adalah istilah kelarutan. Ya, dan dalam istilah kelarutan itu ada sangat mudah larut, larut, agak sukar larut, sangat sukar larut, praktis tidak larut. Dan itu ada jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan di satu bagian zat. Contoh larutan dalam kelarutan. 1. Asam askrobat dapat
terdapat dalam tomat, jeruk, dan sayuran. Asam asetat terdapat dalam larutan cuka. Asam sitrat terdapat dalam jeruk. Yang kedua itu ada basa. Aluminium hidroksida terdapat dalam deodoran dan aftasin. Kalsium hidroksida terdapat dalam mortar dan plester. Magnesium hidroksida terdapat dalam aksitat. Yang ketiga itu garam. Natrium klorida terdapat dalam garam dapur atau yang disebut dengan NaCl. Natrium bikarbonat terdapat dalam baking soda, NaHCO3. Yang ketiga itu ada kalsium karbonat terdapat dalam cat tembok atau bahan karet, CaCO3. Ya, berikut adalah daftar pusaka untuk membuat PPT ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa langsung saja ditanyakan pada kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan juga mohon maaf. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.